Selamat pagi teman-teman. Jadi terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami berlima demi memenuhi tugas ujian pastoral anak, remaja dan pemuda. Sebelum memulai kegiatan kita, izinkanlah kami berlima untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Vensilia Maria Sero, biasa disapa Milan. Saya dari semester 4 kuliah di kampus Kuparini. Perkenalkan, nama lengkap saya Bernadetta Celia Mindasa, biasa disapa Celia. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Maura Kadai, biasa disapa Milan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maslina Atiswage, biasa disapa Ati, asal dari Lampung. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Elizabeth Bae, biasa disapa Lestin. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, perkenalkan, nama lengkap saya Arsin Karyana Boye, biasa dipanggil Karya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Asowa, biasa dipanggil Marisa. Perkenalkan, nama saya Maria Bredinage, biasa dipanggil Eti. Perkenalkan, nama saya Maria Krisantiana Ngobe, biasa dipanggil Santi. Perkenalkan, nama lengkap saya Rusdita Ria Aso, biasa disapa Wita. Perkenalkan, nama lengkap saya Cornelis Bapak, biasa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Sandro. Perkenalkan, nama saya Aldonesia Trisratu. Perkenalkan, nama saya Martinus Nazorani Bagabasti. Perkenalkan, nama saya Ardi. Terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya. Sebelum kita memulai kegiatan kita awali dengan doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas penyertaan dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul guna melakukan pendekatan OMK dengan tema berpikir positif. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memimpin, dan menyertai kegiatan kami ini dari awal hingga akhir nanti. Hari ini kami berkumpul untuk kegiatan pendampingan OMK pada hari ini. Kami mohon, jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang menghalangi kegiatan kami ini, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bersama menghadap Tuhan, Tuhan yang mengundang dan memanggil kita. Marilah kita mengikuti undangannya, masuk dalam perjamuannya. Satukan hati dan cintamu pada Tuhan, sujud menyembah memuji nama Tuhan. Mari bersorak di keliling altar Tuhan, puji Tuhan hingga selamanya. Allah Bapa Maha Penyayang, yang mencipta kami dan memberi hidup, kini kami datang padamu, bersujud dan menyembah hingga selamanya. Marilah kita bersama menghadap Tuhan, Tuhan yang mengundang dan memanggil kita. Marilah kita mengikuti undangannya, masuk dalam perjamuannya.
Orang muda Katolik adalah komunitas orang muda yang bernaung dalam gereja. Orang muda Katolik juga dapat diartikan sebagai kaum muda Katolik, baik pria maupun wanita yang belum menikah dalam kisaran usia 13 tahun sampai 35 tahun. Orang muda Katolik juga dapat menjadi komunitas yang membantu orang muda untuk menyuarakan atau menampilkan pendapat-pendapat untuk kepentingan bersama, baik dalam bidang rohani maupun bidang jasmani. Peran kepemudaan 4, orang muda adalah harapan gereja dan bangsa dan negara. Selain itu, kaum muda adalah makhluk yang sedang mencari jati dirinya, di mana mereka masih dalam proses pencarian identitas. Maka dari itu, mereka seringkali masih muda untuk dipengaruhi oleh sesuatu yang menurut mereka menghiraukan, karena terlalu asik dengan dunianya rohani. Melalui permainan dapat membantu kita untuk menyadarkan dan mengetahui jati diri kita sebagai kaum pria dan wanita. Teman-teman, sebagai orang muda Katolik, kita dituntut untuk menjadi lebih dewasa serta menjadi panutan bagi adik-adik, untuk lebih memahami lagi tentang bagaimana cara kita berpikir atau berpandang positif terhadap orang lain. Maka dari itu, pada kesempatan ini kami ingin mengajak teman-teman untuk selalu berpikir dan berpandang baik tentang orang lain. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Sekarang kita akan mendalami teks kitab suci Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 26. Kami minta teman-teman membacanya bersama-sama. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik teman-teman, di sini ada beberapa pertanyaan penuntun untuk teman-teman menjawab. Pertanyaan pertama, apa saja perbuatan baik yang harus kita buat untuk memperoleh hidup yang kekal?
yang terdapat dalam teks kitab suci Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 26. Pertanyaannya, apa saja perbuatan baik yang harus kita buat untuk memperoleh hidup yang kekal yang terdapat dalam teks kitab suci Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 26. Jadi terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karlin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Ayat 18 dan 19 kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih kepada Kak Karlin yang sudah menjawab jawaban dari soal nomor 1. Soal nomor 2, apa makna dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 26? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wita. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dengan bunyi pertanyaan, apa makna dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 26? Jawabannya, makna dari teks Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 26 artinya, jangan biarkan kekayaan kita, jabatan kita menghalangi kita untuk melayani orang lain yang membutuhkan waktu kita. Sekian. Terima kasih Kak Wita. Sekarang saya ada beberapa penegasan yang terdapat dalam teks kitab suci yang kita baca bersama-sama tadi. Yang pertama, orang muda Katolik harus menunjukkan sikap dan hidup dalam lingkungan rohanian. Yang kedua, orang muda Katolik dituntut untuk menjadi jiwa dan semangat untuk bekerja keras dan tidak mengandalkan orang lain. Yang ketiga, orang muda Katolik memberikan teladan yang baik seperti yang telah difirmankan Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan dari bacaan Injil tadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, terkadang dalam berbuat sesuatu yang berkaitan dengan memberi, kita kurang peka dan tidak mengerti kalau sesungguhnya kita berbuat sesuatu itu untuk Tuhan. Kita hanya lihat apa yang kita memiliki bersifat fana, tiada yang abadi. Yang abadi adalah harta kita di surga. Kita sedang mengumpulkan harta kita yang abadi di surga. Teman-teman OMK yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berdoa meminta berkat atau sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya, kenapa kita seringkali lupa akan Tuhan? Di saat kita harus berbuat sesuatu, entah itu memberi pinjaman atau memberi bantuan kepada orang lain, kenapa kita harus menahan berkat Tuhan sudah dipercayakan kepada kita untuk orang lain? Janganlah kita menahan-nahan berkat dari Tuhan, tetapi lakukanlah segala sesuatu seperti kita lakukannya kepada Tuhan. Semoga. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan materi tentang berpikir positif. Berpikir positif sebagai tindakan pikiran seseorang untuk memproduksi pemikiran. Pemikiran yang diproduksi itu bisa positif atau negatif. Pemikiran positif diarahkan pada perilaku memecahkan masalah, sedangkan pikiran negatif dalam bentuk alasan-alasan atas kegagalan untuk menghindari perilaku pemecahan masalah. Orang yang berpikir negatif akan terlihat pesimis, sementara orang yang berpikir positif akan tampak optimis dalam hidupnya. Aspek-aspek berpikir positif. Yang pertama, harapan yang positif. Ketika individu mendapatkan masalah, maka aspek harapan yang positif akan mengarahkan pikirannya untuk melakukan sesuatu dengan lebih memusatkan perhatiannya pada kesuksesan, optimisme, pemecahan masalah, menjauhkan diri dari perasaan takut gagal,
serta memperbanyak penggunaan kata-kata yang mengandung harapan seperti saya dapat melakukannya, mengapa tidak, dan sebagainya. Yang kedua, afirmasi diri. Dengan aspek afirmasi diri ini, ketika seseorang mendapat masalah, maka dia akan lebih memusatkan perhatiannya pada kekuatan diri, kepercayaan diri, dan melihat dirinya secara positif dengan dasar pemikiran bahwa setiap individu sama berartinya dengan orang lain. Yang ketiga, efek berpikir positif. Yang pertama, individu yang telah mampu berpikir secara positif berarti individu tersebut juga telah memiliki tingkat inteligensi yang tinggi, seperti setiap akan bertindak selalu dengan perencanaan yang matang dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, memiliki rasio dan pemahaman yang baik, serta mampu menangani lingkungan dengan efektif. Yang kedua, pikiran positif akan menghadirkan kebahagiaan, sukacita, kesehatan, serta kesuksesan dalam setiap situasi dan tindakan. Yang ketiga, Hakim mengungkapkan di dalam hidup ini setiap orang akan dihadapkan pada suatu aktivitas yang penuh tantangan. Banyak orang tidak menyadarinya ketika menghadapi tantangan hidup ini. Maka dengan berpikir positif, masalah tersebut dapat diatasi karena pikiran positif akan mengarahkan seseorang pada sikap optimis, menyukai tantangan, mencari solusi, dan punya kemauan yang kuat. Yang keempat, langkah-langkah berpikir positif. Andrea menjelaskan beberapa langkah untuk menuju pikiran positif dalam kehidupan. Yang pertama, kuasai pikiran dengan penuh keyakinan. Kedua, tetapkan pikiran pada apa yang diinginkan. Yang ketiga, singkirkan semua pikiran negatif. Yang keempat, berikan sugesti positif pada diri sendiri. Yang kelima, selalu bertoleransi. Yang keenam, gunakan kekuatan doa. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir positif. Yang pertama, religiositas. Agama dapat membantu individu mendapatkan penyembuhan dari penyakit-penyakit pikiran, hati, jiwa, dan tubuh. Agama dapat menyingkirkan ketakutan, kebencian, kesakitan, kekalahan moral, sehingga dapat memberi kekuatan dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kebaikan. Yang kedua, kepercayaan diri. Individu yang mampu mempercayai dirinya sendiri dapat dengan mudah berpikir positif terhadap kondisi yang sedang dihadapinya. Kepercayaan diri yang mantap dapat membuat. Yang ketiga, dukungan sosial. Individu membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya untuk dapat menimbulkan perasaan dibutuhkan dan diinginkan yang akan membawa individu pada pemikiran positif terhadap dirinya sendiri. Yang keenam, kesimpulan. Berpikir positif adalah seseorang dengan menggunakan akal budinya yang mampu membangkitkan semangat untuk perubahan menuju taraf hidup yang lebih baik, serta menilai pengalaman-pengalaman dalam hidupnya sebagai pengalaman berharga untuk pengalaman berikutnya, dan semua itu sebagai proses hidup. Berpikir positif mampu membuat kita bertahan lebih kuat ketika mengalami kondisi terburuk atau hancur akibat masalah yang dihadapi. Kadang juga kita cenderung mampu melihat potensi untuk bangkit dari krisis dan trauma, serta mampu mencari solusi untuk mengatasi kesulitan. Si pribadi. Teman-teman yang terkasih, sebagai orang muda Katolik yang baik, kita tentunya berpikir tentang hal-hal yang baik. Dan pasti ada hal buruk yang ada dalam pikiran kita terhadap orang lain. Jika ya, lalu bagaimana agar kita bersikap positif atau berpandangan positif baik terhadap teman dan terhadap orang lain? Maka dari itu, dengan pendalaman materi ini,
Kami minta teman-teman untuk menceritakan atau merefleksikan pengalaman hidup. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman. Yang menjawab wajib menyebutkan nama lalu menjawab. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menerapkan berpikir positif untuk mencapai pribadi yang mampu berpikir positif? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Perkenalkan, nama saya Maria Krisnapurnawati, Ibu Tani Santi. Yang punya pertanyaan, bagaimana cara menerapkan berpikir positif untuk mencapai pribadi yang mampu berpikir positif? Yaitu bersyukur, jangan berfokus pada apa yang kita miliki, pilih teman yang sportif atau saling mendukung, mampu bertanggung jawab, mengubah hal yang tidak bisa menjadi bisa. Terima kasih kata Santi yang sudah menjawab. Bunyi pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar kita terhindar dari pikiran yang negatif? Bagaimana cara kita agar kita terhindar dari pikiran yang negatif? Jadi baik, saya akan menjawab. Perkenalkan, nama saya Maria Brenage, biasa dipanggil Ibu. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita terhindar dari pikiran yang negatif? Yaitu berteman dengan orang-orang yang memberikan suasana positif, mengenali pikiran positif yang muncul, memberikan alternatif untuk pikiran negatif tersebut, menjalani gaya hidup sehat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kakak Elvi yang sudah menjawab. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Kakak Iman Aktif. Kitab suci, jadi sekarang kita lakukan permainan. Teman-teman semua diminta untuk berdiri. Masker ini. Oke, baik. Jadi di sini saya minta teman-teman membentuk dua kelompok. Satu kelompok minimal 5 orang lagi. Oke, setelah bentuk kelompok saya minta setiap kelompok memutuskan temannya 2 orang. Friends, come to eat. Oke, jadi di sini kami ada siapkan masker dengan permen. Jadi nanti sebentar maskernya tutup di muka, di mata, lalu teman yang satu bawa permen untuk kasih masuk ke mulut temannya dalam hitungan 5 detik. Terus teman yang tidak pakai masker boleh berdiri di sini, 2 orang yang tadi. Yang satunya yang pakai masker dengan bawa dengan permen berdiri di sini. Oh, jangan kapin. Bahaya ini. Tapi ketiga. Oke, dari hitungan 5 kakak yang berdiri di sini agak jauh. Kami mulut tapi. Yang lain bagian kiri-kiri atau Yang lainnya teman-teman yang lain untuk menuntun teman yang Kaisa berdiri belakang Santi imut ke tuh Chris kok jangan kau biar Satu,
2, 3, 5 menit dari sekarang. Kami berlima mengucap terima kasih kepada teman-teman OMK yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan pendampingan OMK pada hari ini dengan tema berpikir positif atau positive thinking. Harapan kami semoga apa yang kami sampaikan dalam pertemuan singkat kita ini dapat teman-teman petik dan menjadi bekal dalam kehidupan dan tindakan kami yang kurang berkenan pada teman-teman sekalian pada saat penyampaian materi tadi. Hanya itu saja pesan dari kami. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih dan salam kompak untuk kita semua. Teman-teman sekalian, mari kita menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami dapat menyelesaikan kegiatan UMK kami hari ini. Ampunilah kelalaian dan kesalahan kami, baik terhadap Engkau, terhadap teman-teman UMK kami. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon padamu ya Tuhan, lindungilah kami semua dalam perjalanan pulang, agar kami bisa sampai ke rumah kami masing-masing dengan aman dan selamat. Dengan perantaran Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.